Oke, selamat pagi. Ya, kita akan mulai pembelajaran hari ini, namun satu orang pimpin kita dalam doa. Mari. Amin. Terima kasih. Baik, hari ini materi kita tentang interaksi antar komponen dalam ekosistem. Seperti yang sudah Ibu bagikan untuk proyek kalian dan kalian sudah mengerjakannya 1 minggu ini. Hari ini kita akan mempresentasikan itu di depan kelas dan disaksikan oleh teman-teman. Interaksi yang akan kalian kerjakan atau presentasikan materi hari ini yaitu interaksi komponen biotik dan abiotik. Ada beberapa interaksi kemarin, kita lihat sebentar dalam presentasi kalian. Yang pertama itu tujuan pembelajaran kita. Tujuan pembelajaran kita, peserta didik memiliki kemampuan menciptakan solusi atas permasalahan-permasalahan berdasarkan isu lokal, nasional, atau global terkait pemahaman komponen ekosistem. Lanjut lagi, adapun indikator pembelajaran kita hari ini ada 3 dalam pembelajaran kita hari ini. Indikatornya yang pertama, murid dapat mengidentifikasi interaksi antar komponen dalam ekosistem. Kemudian yang kedua, murid memahami apa itu aliran energi. Dan yang ketiga, murid mampu mencirikan beberapa contoh aliran energi yang terjadi dalam ekosistem. Kita lanjut lagi, jadi ini salah satu contoh saja dari beberapa interaksi komponen biotik dan abiotik yang sudah kalian kerjakan dalam kelompok. Ini ada rantai makanan dan jaring-jaring makanan. Kalian bisa perhatikan. Nanti lebih jelasnya ada di presentasi dari teman-teman yang dapat tugas tentang rantai makanan dan jaring-jaring makanan. Selamat pagi. Selamat pagi teman-teman dan Ibu. Sekarang kami akan mempresentasikan hasil kami tentang daur karbon. Daur karbon adalah salah satu siklus biokimia mendaur ulang unsur karbon sebagai penyusun tubuh makhluk hidup. Unsur karbon yang didaur ulang dari makhluk hidup yang mati akan digunakan oleh makhluk hidup yang lain. Salah satu contoh dari daur karbon adalah terjadinya proses fotosintesis di dalam tumbuhan. Proses fotosintesis biasanya terjadi setiap hari dan membawa begitu banyak manfaat untuk makhluk hidup di bumi. Adanya siklus karbon tersebut agar tidak terjadi pemanasan global, diperlukan adanya penyerapan dari atmosfer melalui tumbuhan dalam jumlah yang besar, karena tumbuhan dalam proses fotosintesis memanfaatkan karbon. Proses terjadinya daur karbon. Yang pertama, proses fotosintesis. Daur karbon ini dimulai dari proses fotosintesis yang dilakukan oleh organisme autotrof seperti tumbuhan, alga, fitoplankton, dan juga bakteri. Organisme autotrof kemudian melakukan fotosintesis dengan sumber energi matahari dan mengubah karbon menjadi gula. Gula tersebut akan menjadi makanan bagi tumbuhan dan membangun seluruh tubuh organisme autotrof. Yang kedua, rantai makanan. Kemudian karbon berpindah dari organisme autotrof ke organisme heterotrof melalui rantai makanan. Pada tahap ini, karbon digunakan untuk membangun jaringan tubuh dan mempertahankan fungsi fisiologis. Yang ketiga, pernapasan makhluk hidup. Respirasi sel, molekul karbon dilepaskan setelah menerima oksigen, sehingga makhluk hidup mengembuskan karbon dioksida saat respirasi. Pada sisa-sisa makhluk hidup dapat berupa tubuh, organisme mati, tumbuhan yang layu, juga kotoran makhluk hidup. Proses dekomposisi akan menguraikan sisa-sisa zat organik tersebut menjadi bentuk yang lebih sederhana, termasuk karbon. Karbon dari makhluk hidup dilepaskan ke tanah juga udara.
Siklus karbon atau daur biogekimia lengkap. Yang pertama, karbon dioksida yang berada di atmosfer berasal dari berbagai macam sumber, salah satunya dari erupsi gunung berapi, kebakaran hutan, respirasi makhluk hidup, dan bahan bakar fosil. Yang kedua, karbon yang ada di atmosfer yang akan diikat oleh tumbuhan untuk melakukan proses fotosintesis. Karbon merupakan salah satu sumber utama yang digunakan tumbuhan untuk menyusun bahan makanan. Bahan makanan pada tumbuhan yang dimaksud merupakan senyawa karbon organik yang disebut juga dengan nama glukosa. Setelah itu akan disusun menjadi amilum serta senyawa lain seperti protein, vitamin, dan lemak yang disimpan di dalam tubuh tumbuhan seperti buah, daun, batang, dan akar. Yang ketiga, hewan mendapatkan kebutuhan karbon yang berasal dari tumbuhan melalui rantai makanan. Dimulai dari herbivora yang memakan tanaman, kemudian karnivora akan memangsa herbivora seterusnya. Yang keempat, jasad hewan yang sudah mati atau urin fesesnya akan hancur menjadi detritus. Kemudian detritus akan dimakan oleh detritivor sehingga memperoleh kebutuhan karbon. Selain itu, dekomposer yaitu bakteri pengurai akan menguraikan karbon organik jasad mati sehingga menjadi karbon anorganik. Yang kelima, diketahui pada siklus karbon daratan, proses pengubahan karbon dioksida menjadi karbohidrat dan pelepasan oksigen dilakukan oleh tumbuhan darat. Namun di daerah perairan, peran ini dilakukan oleh organisme-organisme fotoautotrof perairan, contohnya seperti fitoplankton, ganggang, dan lain-lain. Yang keenam, ketika proses fotosintesis dan respirasi maka akan membentuk dasar untuk siklus karbon. Mereka tidak akan mendapatkan saat yang dibutuhkan. Untuk memahami hal ini, maka sangat penting ketika melihat apa yang terjadi saat karbon dioksida dilepaskan serta bagaimana bahan bakar fosil ini terbentuk. Yang ketujuh, sebagian besar batu bara terbentuk sekitar 300 juta tahun yang lalu dari sisa-sisa pohon dan vegetasi lainnya. Sisa-sisa ini terperangkap di dasar rawa yang merupakan salah satu lingkungan yang sangat asam, hangat serta sedikit oksigen sehingga tertumpuk lapisan demi lapis dan menciptakan material padat yang disebut gambut. Karena gambut ini semakin terkubur di bawah tanah. Mempresentasikan hasil proyek mereka tentang daur air dan daur fosfor. Yang lain tolong perhatikan, jika ada yang belum paham silakan ditanyakan setelah selesai presentasi. Silakan kelompok. Selamat pagi teman-teman dan ibu guru. Kami akan mempresentasikan daur air dan daur fosfor. Dan teman saya akan menjelaskan. Daur air atau hidrologi. Bumi adalah planet yang memiliki ketersediaan air. Makhluk hidup di bumi memerlukan air untuk kelangsungan hidupnya. Salah satu unsur penting dalam lingkungan adalah air. Air sangat diperlukan bagi kehidupan di bumi. Apa saja manfaat air? Apakah teman-teman tahu? Berikut ini adalah manfaat air. Air bermanfaat bagi tumbuhan, bagi hewan, dan bagi manusia. Bagi tumbuhan, air bermanfaat untuk fotosintesis. Dan bagi hewan, untuk minum dan membersihkan diri. Dan bagi manusia, untuk minum, mandi, mencuci, memasak, menggali sawah, dan pembangkit listrik, dan lain-lain. Air sangat penting bagi kehidupan di bumi. Setiap hari, kalian membutuhkan air untuk berbagai keperluan, mulai dari membersihkan diri sampai memasak. Setiap hari kita menggunakan air. Mengapa air tak kunjung habis walau terus-menerus digunakan? Air selalu tersedia di bumi karena mengalami siklus. Siklus air merupakan perputaran air secara terus-menerus dari bumi ke atmosfer lalu kembali ke bumi. Siklus air terjadi akibat pengaruh panas dari sinar matahari menjadi penegak utama terjadinya siklus air.
Yang berikut, tahapan dalam siklus air. Yang pertama, air di bumi terkena panas matahari, kemudian terjadi evaporasi, lalu terjadi kondensasi. Kondensasi ini terbentuk awan dan lama-kelamaan uap air yang ada di awan pun semakin berat sehingga terjadi presipitasi atau turunnya titik-titik air dari awan atau yang disebut hujan. Kemudian air hujan menyerap ke bumi atau masuk kembali ke perairan sungai, air tanah, garam, sehingga menjadi air laut. Dari proses siklus air itu dapat disimpulkan bahwa sebenarnya jumlah air di bumi secara keseluruhan cenderung tetap. Hanya wujud dan tempatnya yang berubah. Demikian dari presentasi daur air. Yang berikut, daur fosfor. Pengertian daur fosfor adalah siklus fosfor adalah salah satu bagian dari daur biogeokimia yang mengalir dari komponen abiotik ke biotik dan kembali lagi ke abiotik. Fosfor adalah unsur kimia yang ditemukan di bumi dalam berbagai bentuk senyawa, seperti ion fosfat yang terletak di air, tanah, dan sedimen. Sebagai salah satu elemen dalam daur biogeokimia, siklus fosfor tidak melalui sebagian besar fosfor terletak di dalam mineral tertentu yang juga terbilang langka. Banyak senyawa fosfor hadir di litosfer, di mana mereka hadir dalam bantuan dan endapan sedimen. Beberapa siklus daur fosfor yang bergerak melalui tanah, air, dan batu-batuan, serta sedimen bekas organisme, sering dengan waktu yang terus berjalan, hujan serta terjadinya pelapukan, bisa mengakibatkan bantuan mengeluarkan ion fosfat, serta mineral lainnya, yang kemudian fosfat anorganik tersebut selanjutnya akan diedarkan di air serta di tanah. Kemudian, tumbuhan yang akan mengambil fosfat anorganik dari tanah, selanjutnya tumbuhan tersebut bisa diberikan atau hewan apa yang dapat dikonsumsi. Selanjutnya, saat berada dalam tanah maupun hewan, dalam tanaman maupun hewan, fosfat yang dijumpai akan dimasukkan dalam molekul organik, misalnya DNA. Sehingga saat hewan maupun tanaman tersebut mati, organisme tersebut akan meluruh sehingga fosfat akan kembali ke asalnya, yaitu tanah. Merupakan proses siklus fosfor. Yang pertama, pelapukan batuan. Siklus fosfor dimulai dari sumber utama fosfor yang sering dijumpai dalam batuan dengan proses pelapukan. Pelapukan tersebut berlangsung secara alami dan dipengaruhi oleh faktor hujan, cuaca, dan juga erosi, menyebabkan sebagian fosfor berpindah dan bercampur ke dalam tanah. Pada saat batuan yang di dalamnya mengandung fosfor terkena air hujan, maka secara langsung akan melepaskan ion fosfor dan mineral lainnya yang terdapat di dalamnya. Yang kedua, penyerapan oleh tumbuhan. Setelah fosfor berada dalam tanah, kemudian tahap selanjutnya, tanaman, jamur dan
dan organisme di sekitar mampu menyerap fosfor ke dalam tumbuhan. Tumbuhan ini mungkin juga untuk dikonsumsi oleh hewan herbivora. Beberapa hewan herbivora kemudian mati dan dimakan oleh hewan karnivora. Yang ketiga, dekomposisi dan dekomposer. Berikut, fosfor akan kembali lagi ke alam atau lingkungan melalui proses penguraian atau dekomposisi. Fosfat yang sudah masuk ke dalam tanaman atau hewan akan diuraikan oleh dekomposer. Ketika tanaman atau hewan tersebut mati, maka fosfat akan kembali ke tanah atau air sebagai tempat asalnya. Yang keempat, ada bakteri di dalam tanah, kemudian memecah bahan organik menjadi bentuk-bentuk fosfat yang dapat diserap oleh tanaman ini, juga yang disebut mineralisasi. Yang kelima, faktor dalam tanah dapat berair di saluran air dan lautan dan dapat masuk ke dalam sedimen dari waktu ke waktu. Sekian dari presentasi kami. Jika ada pertanyaan dari teman-teman. Dari penjelasan tentang daur fosfor, apa manfaat daur fosfor dalam kelangsungan hidup manusia? Oke, tadi saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok 3 tentang manfaat dari daur fosfor untuk kehidupan manusia. Benar? Untuk membantu proses dalam tubuh seperti metabolisme, karbohidrat, lemak, dan asam nukleat. Untuk sel-sel protoplasma dan jaringan tulang serta saraf. Untuk pembuatan pupuk, bahan peledak, pasta gigi, kembang api, deterjen, korek api, dan pestisida. Apakah masih kurang lengkap? Terima kasih. Baik, saya akan memberikan pertanyaan dari kelompok 3. Apa akibatnya yang timbul bila daur air terganggu? Akibat daur air terganggu, ya bisa saja terjadi gelombang erosi sehingga mengakibatkan banjir. Apakah sudah pas? Jika tidak ada pertanyaan dari teman-teman, kami tutup dengan pantun. Si Irfan temannya Simon. Hidup kesepian tanpa kekasih. Cukup sekian dan terima kasih. Ini video singkat gambaran bagaimana interaksi dalam ekosistem, interaksi komponen-komponen dalam ini kejam, namun lebih kejam kalau kita melihat interaksi pola makan dan dimakan di alam liar. Kadang ada hewan predator yang dengan sadisnya memakan hewan lain. Sahabat, apakah mereka semua itu jahat? Atau memang harus seperti itu? Karena mereka tidak bisa masak, mungkin itu memang hukum rimba atau perannya memang demikian. Makin penasaran? Yuk simak video berikut ini. Dalam video ini kita akan belajar tentang pola interaksi dalam ekosistem. Dan pola interaksi dalam ekosistem itu dapat kita amati di sekitar kita. Kita akan bahas yang pertama itu adalah interaksi antara komponen biotik yang banyak terjadi di lingkungan sekitar. Setiap organisme selalu membutuhkan organisme lain.
Adanya saling membutuhkan antara organisme satu dengan organisme lainnya menimbulkan sebuah interaksi. Nah, bentuk interaksi yang sangat erat antara dua jenis makhluk hidup sehingga membentuk hubungan yang khas itu dinamakan simbiosis. Pasti kalian masih ingat apa itu simbiosis. Nah, dalam kehidupan ada 3 bentuk simbiosis. Apa saja sahabat? Ada simbiosis mutualisme, simbiosis komensalisme, dan simbiosis parasitisme. Sahabat bisa searching lebih dalam tentang 3 simbiosis itu. Bisa akan jelaskan secara singkat nih. Simbiosis mutualisme itu adalah simbiosis yang saling menguntungkan antara organisme yang saling berhubungan. Misalnya 2 organisme berarti satu untung. Tapi kalau misalnya simbiosis komensalisme itu yang hanya menguntungkan satu pihak, namun pihak lain biasa biotik dan abiotik dalam ekosistem. Jadi kalau tadi ada hubungan antara biotik dan biotik, itu ada simbiosis. Nah, ini kita akan bahas antara biotik dan abiotik. Komponen abiotik berpengaruh dalam menentukan jenis makhluk hidup yang sesuai dengan lingkungannya. Sebaliknya, komponen biotik pun berpengaruh pada komponen abiotik. Ekosistem adalah suatu sistem ekologi yang terbentuk oleh hubungan timbal balik antara makhluk hidup dengan lingkungannya. Secara alami ekosistem dalam keadaan seimbang. Jadi keseimbangan ini akan terganggu bila ada gangguan dari luar seperti ada bencana atau campur tangan manusia. Dalam ekosistem sering terjadi perubahan jumlah populasi tumbuhan, ada jumlah yang herbivora akan berubah ataupun yang karnivora. Alam akan mengatur ekosistem sedemikian rupa perbandingan antara jumlah produsen dan konsumen. Jadi keseimbangan alam itu akan terpelihara bila komposisi komponen-komponennya itu dalam keadaan seimbang. Makanya selain simbiosis ada juga yang namanya predasi dan kompetisi. Jadi kalau predasi itu adalah hubungan timbal balik makan dan dimakan. Jadi itu tidak jahat tapi memang perannya seperti itu untuk menjaga keseimbangan. Itu adalah predasi. Ada juga kompetisi, yaitu antara 2 pemangsa ini saling bersaing untuk mendapatkan makanan. Itu adalah hal ini bertujuan untuk mengendalikan populasi suatu organisme. Peristiwa makan dan dimakan antara makhluk hidup dalam suatu ekosistem akan membentuk rantai makanan dan jaring-jaring makanan. Kita akan bahas nih apa itu rantai makanan. Dan coba perhatikan rantai makanan itu. Dalam suatu ekosistem terjadi peristiwa makan dan dimakan dalam satu garis lurus yang disebut rantai makanan. Rantai makanan ini terjadi jika suatu jenis produsen dimakan oleh satu jenis konsumen pertama, dan konsumen pertama akan dimakan oleh konsumen jenis kedua dan seterusnya hingga nantinya ada pemakan terakhir yaitu konsumen puncak. Rantai makanan terjadi di berbagai ekosistem. Di antaranya rantai makanan tersebut terdapat pengurai karena pada akhirnya semua makhluk hidup akan mati dan diuraikan oleh pengurai. Ketika rantai makanan ini bergabung satu dengan yang lainnya akan membentuk jaring-jaring makanan. Di alam ini produsen tidak hanya dimakan oleh satu jenis konsumen saja, tapi bisa dimakan oleh lebih dari satu jenis konsumen pertama. Satu jenis konsumen pertama bisa dimakan dari satu jenis konsumen kedua dan seterusnya. Sehingga terdapat banyak sekali rantai makanan. Dan ketika rantai makanan ini bergabung, dia akan membentuk jaring-jaring. Apakah yang akan terjadi jika produsen dalam suatu ekosistem punah? Dalam ekosistem yang seimbang, jumlah produsen pasti lebih banyak daripada jumlah konsumen tingkat 1, jumlah tingkat 2, dan seterusnya. Jadi sehingga bentuknya adalah berbentuk piramida. Produsen ada di paling bawah. Hal ini disebabkan oleh hilangnya energi pada setiap tingkatan makanan. Jika rantai makanan digambarkan dari produsen sampai konsumen tingkat tinggi, maka akan terbentuk suatu piramida. Pagiku cerahku, matahari bersinar, ku gendong tas merahku di pundak. Selamat pagi semua, ku nantikan dirimu di
depan kelasmu menantikan kami. Guruku tersayang, guru tercinta,